nanti keyakinan yang mantap, yang benar, yang kokoh, yang ini adalah muncul dalam hatimu sendiri. Sesungguhnya pemikiran-pemikiranmu itu ada di dalam huruf-huruf. Ketika engkau berpikir, engkau menggunakan bahasa, sedangkan imajinasi, angan-angan, keinginan dan sebagainya itu adanya dalam pemikiran. Satu dua empat, al-ibaratu harfun. Ibarat itu adalah huruf. Ibarat-ibarat bahasa, ucapan bahasa, pernyataan yang bahasa itu adalah susunan atau rangkaian dari berbagai huruf-huruf. Ya, alhamdulillah alif lam ha mim dal. Lillahi lam lam hu. Rabbil alamin ya robba. Kan gitu. Semua juga. Tasfirul afkar ya, ta, sod, wawu, ya, ro, alif lam, alif, ya, fa, kaf, alif, ro, afkar namanya. Kan huruf semuanya. La hukma li harfin. Huruf tidak punya kekuatan, tidak punya hukum, tidak punya kepastian. Apa artinya nggak tahu huruf mah. Ya sampai sekarang ulama tidak tahu sih apa sih artinya alif, lam, mim. Apa artinya alif? Ya nggak tahu. Ha, mim, ain, sin, qaf nggak tahu. Ta'arrufi ilaika bi'ibaratin, perkenalanku kepadamu, wahai hambaku, perkenalanku kepadamu, bi'ibaratin, ketika menggunakan ibarat bahasa. Ya, bahwa namaku, innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Fa'buduni, menghambalah kepadaku. Innani anallah. Allahu la ilaha illa huwa. Oke. Dalam mengucapkannya saja itu beraneka ragam. Ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah, ada Allah, ada Allah. Tahu Allah? Pede, naon Allah teh? Saking fasihnya Allah. Ada yang wuh. Ada yang bilang buahnya. Saya pernah sholat subuh di jalan waktu pulang dari mana ke benar Jepara ya. Jepara. Menang azan subuh. Begini bu azannya nih. Lupa saya mengapa nggak saya rekam ya. Di masjid ini, masjid di pinggir jalan raya, di pinggir bebas di wilayah Cirebon di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada. Itu baru pengucapannya saja sudah beragam. Ada Allah, ada Allah. Kalau orang Jakarta Allah, Tuhan Allah. Kalau Pasundan Allahnya, Allah. Bagian Jawa Allah, Allah, Allah. Yang benar mana? Harokat hamzahnya itu fathah, a bukan o. Jadi Allah. Nah antara a dengan lam itu ada bunyi sengau sebagai isyarat bahwa lafaz jalalah itu bukan bahasa Arab. Ada lu itu nggak ada. Adanya la, li, lu, betul nggak? Kalau lu itu nggak ada, itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi. Jadi Allah bukan
bukan Allah, bukan. Ya. Tapi kalau allati ya allati, bukan alluti, enggak kan? Iya, seperti itu. Itu adalah kalau ketika aku memperkenalkan kepadamu dengan ibarat bahasa adalah tidak lebih tauti'atun li ta'arrufi ilaika, hanya sebagai pendahuluan, sebagai prolog saja bagi pengenalanku kepadamu. Nanti keyakinan yang mantap, yang benar, yang kokoh, yang ini adalah muncul dalam hatimu sendiri. Jadi bahasa hanya sebagai pengantar. Ya. Ilmu yang saya ajarkan kepadamu, Mang Ing, ini hanya pengantar. Nanti ilmu yang sejatinya, ilmu yang sudah mapan, yang sudah muncul, yang sudah matang di dalam dirimu sendiri. Hanya pengantar saja. Sehingga kesadarannya sekalipun Anda sudah paham, Anda terus dipikirkan, diulang lagi, direvisi lagi, diolah lagi, kan didiskusikan lagi apa yang kita dapatkan hari ini, kan begitu persoalannya. Oh iya, begini ya. Mentok lagi, datanya lagi. Oh ya, maksudnya apa? Kan tanya lagi, gitu. Proses pembelajaran. Aja wis baik. Itu persoalannya. Karena saya ini hanya mengantarkan sebagai kata pengantar untuk pemahamanmu gitu. Selagi menggunakan bahasa maka tidak lebih hanya sebagai pengantar. Makanya dalam buku itu selalu ada kata pengantar. Tauti'ah. Oke. Ya, sebagai tauti'ah apa? Tauti'atun li ta'arufi leka bila ibarah, sebagai kata pengantar saja untuk penjelaskanku berikutnya yang tidak menggunakan ibarat bahasa. Sekarang pakai ibarat bahasa hanya sebagai pengantar saja untuk penyampaianku yang tidak menggunakan bahasa. Itu. Al-afkar fil harfi. Sesungguhnya pemikiran-pemikiranmu itu ada di dalam huruf-huruf. Ketika engkau berpikir, engkau menggunakan bahasa, percaya enggak? Ketika engkau berpikir sendirian, kamu menggunakan bahasa, merancang sesuatu, Anda berbahasa. Anda mempersiapkan diri mau ceramah di suatu tempat, Anda sudah merancang dulu dengan bahasa yang dalam pikiran Anda. Nanti begini. Setelah assalamualaikum saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Oh ya, dengan bahasa dulu kan semacam itu. Nanti materinya ini nih. Jadi ketika Anda berpikir gitu, tetap menggunakan bahasa, menggunakan huruf-huruf itu. Dan gamblang jelas huruf-hurufnya. Ya. Ya, nanti saya berdiri di atas mimbar, pertama-tama saya beresin mic-nya dulu, diluruskan. Ya. Kemudian saya akan mengacaukannya assalamualaikum yang kira-kira menarik perhatian. Jangan kayak Buya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya tuh. Itu dirancang dalam pikiranmu, aku tahu kok. Itu aku tahu. Dirancang. Jadi pikiran-pikiran itu dikemas dengan huruf maksudnya. Fil harfi. Ya. Wal khawatiru, sedangkan imajinasi, angan-angan, keinginan dan sebagainya itu adanya apa? Dalam pemikiran. Pemikiran ada dalam huruf. Angan-angan, imajinasi ada dalam pemikiran. Wa dzikril khalis, dan zikirmu yang murni kepadaku. Ya. Kerinduanmu kepadaku yang sesungguhnya.
miwara'il harfi wal afkar, berada di belakang huruf dan pemikiran-pemikiran. Kamu sudah tidak berpikir lagi, paling terasa nyut aja. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum iman. Begitu. Nggak usah mengatakan sama kekasihmu, aku rindu padamu, nggak usah. Tinggal datang aja. Iya. Itu kan sudah kerinduan, itu sudah tidak pakai huruf, tidak pakai bahasa lagi sudah. Langsung nyedot aja, nyut hati itu kayak jatuh dari atas. Ya, orang rindu kan kayak seperti kita terjatuh. Lob hatiku. Ya, ngerti ngelob. Ya, lob gitu, kata orang Jawa seperti itu. Itu. Udah jam 3 ya. Oke deh, habisin aja deh. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.